Atas senja rindu, hela napasmu terukir kabut kelabu di lorong waktu yang penuh tanda tanya bisu. Berapa jauh lagi kau ukir tapak kaki, mengejar bayang di ufuk yang tiada janji. Istirahatkan jiwa yang berlayar di samudra lelah. Tinggalkan perih, biarkan angin membawa risalah. Kembalilah ke pelabuhan hati, pulanglah wahai permata yang lama menghilang. Jatuhkan bebanmu di pangkuan yang tak pernah lekang. Dari setiap tetes palu letih yang menderu, dari perjalanan yang merampas senyum di wajahmu, belabuhlah pada ibu yang cintanya tanpa sempadan. Di mana kehangatan kasih adalah satu-satunya tujuan. Pelukan awal segala rasa, di balik tirai sunyi ibu melukis doa dengan benang sabar. Ia menanti kau sapa. Tataplah bintang, ia bersaksi di matanya bahwa rumah ini adalah mahkota segala daya. Usaplah air mata yang kini telah mengering, di pelukan bunda segala risau kan terhening. Sumber mata air kehidupan, jemputlah damai yang tersembunyi di sudut kalbu. Cinta ini abadi, tempat segala daya rasa bermula. Ia bagai air jernih, menghapus debu duniawi, mengundangmu kembali menjadi diri sejati. Datanglah sebelum pagi berganti senja abadi. Tangan ibu terbuka memelukmu tanpa syarat lagi. Kembalilah ke pelabuhan hati, pulanglah wahai permata yang lama menghilang. Jatuhkan bebanmu di pangkuan yang tak pernah lekang. Dari setiap tetes peluh letih
Pernah nggak sih ngerasa kayak ada panggilan dari dalam diri buat pulang ke sebuah tempat yang bahkan kita sendiri nggak tahu di mana? Hari ini, kita bakal telusuri sebuah puisi yang ternyata membawa kita ke perjalanan yang sama sekali nggak terduga. Jauh ke dalam sel-sel tubuh kita buat nemuin sumber kekuatan purba yang selama ini udah ada di sana. Nah, baris ini kayaknya langsung kena banget ya. Rasanya kita semua pernah ada di titik itu kan? Berjalan di lorong kehidupan yang rasanya penuh ketidakpastian. Penuh pertanyaan yang bahkan gak bisa kita ucapkan. Rasa lelah yang mendalam ini, kerinduan akan sebuah rumah atau pelabuhan yang aman, inilah yang jadi jantung dari sebuah puisi indah berjudul Kembalilah ke Pelabuhan Hati. Coba deh bayangin, ada sebuah jiwa yang lagi terombang-ambing di lautan yang melelahkan. Terus-terusan ngejar bayangan yang gak pernah menjanjikan apa-apa. Nah, gambaran inilah yang dilukiskan dengan begitu indah di dalam puisi ini. Di tengah semua kekacauan dan badai kehidupan, panggilan untuk pulanglah ini jadi semacam undangan. Undangan buat kita mencari perlindungan di sebuah tempat yang aman, yang dilambangkan oleh satu kata yang sangat kuat, ibu. Tapi, siapa sebenarnya sosok ibu ini? Apa cuma ibu kandung kita secara harfiah? Puisi ini ternyata ngajak kita buat melihat lebih dalam lagi, mengungkap kalau ibu ini adalah sebuah arketipe yang maknanya jauh lebih luas dan lebih kuat dari itu. Jadi puisi ini seakan-akan membuka 4 lapisan makna dari ibu. Mulai dari ibu kandung yang melahirkan kita, lalu ibu pertiwi atau bumi tempat kita berpijak, terus ada diri sejati kita yang jadi kompas di dalam, sampai ke level tertinggi, sumber semesta, energi ilahi yang mencakup segalanya. Oke, semua ini kan melambangkan sumber keamanan dan energi tertinggi, tapi disinilah puisinya jadi luar biasa. Gimana kalau ibu ini bukan sekedar ide puitis yang indah aja? Gimana kalau kehadiran sosok yang selalu memberi kekuatan dan merawat kita ini bukanlah simbol, tapi sesuatu yang nyata dan hidup? Dan bukan cuma hidup, tapi gimana kalau dia ada di dalam tubuh kita sendiri, saat ini juga? Di setiap sel yang membentuk diri kita, apa mungkin ada realitas biologis di balik panggilan puitis ini? Jawabannya ternyata ada di organel super kecil yang luar biasa ini, mitokondria. Mungkin kita kenal mereka sebagai pembangkit tenaga sel, tapi cerita mereka jauh lebih dalam dan jauh lebih personal dari sekedar itu. Nah, sumber yang kita bahas ini menyebut struktur mungil ini ibu purba, dan ada alasan yang sangat spesifik dan sangat mendalam di baliknya. Siap-siap ya, ini fakta sains yang bakal bikin kita semua takjub. DNA mitokondria yang ada di tubuh kita itu 100% diwariskan secara eksklusif dari ibu kita. Ini menciptakan sebuah garis keturunan ibu yang gak pernah terputus sepanjang sejarah manusia. Artinya apa? Artinya, sumber energi yang sekarang menggerakkan tubuhmu itu adalah warisan langsung yang diturunkan dari ibu kamu, lalu dari nenek kamu, nenek buyut kamu, dan seterusnya ke belakang dalam sebuah rantai kehidupan yang sakral dan tak terputus. Jadi, di dalam tubuh kita masing-masing kita itu membawa semacam monumen biologis, sebuah sambungan langsung yang tidak berubah sama sekali ke seorang ibu purba dari lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Kebayang nggak? Dan coba deh lihat perbandingannya. Ini luar biasa banget. Kualitas-kualitas yang kita asosiasikan dengan sosok ibu, sumber energi, penyembuh, pelindung, bahkan sumber kehangatan, semuanya itu tercermin secara sempurna dalam fungsi biologis mitokondria. Cocok banget kan? Jadi panggilan puisi untuk pulang saat jiwa kita lelah itu ternyata punya padanan biologis yang nyata ya. Tubuh kita itu secara alami selalu berusaha untuk kembali ke keseimbangan, sebuah proses yang namanya homeostasis. Nah, rasa lelah itu sebenarnya adalah sinyal dari mitokondria kita bahwa keseimbangan ini lagi terganggu. Jadi, pas kamu ngerasa burnout, brain fog, atau capek yang luar biasa, itu bukan cuma perasaan atau di kepala doang. Itu adalah sinyal biologis yang sangat nyata dari mitokondria kamu. Sang ibu purba di dalam dirimu sedang memanggilmu untuk istirahat. Dengan pemahaman ini, tindakan merawat diri jadi punya makna yang sama sekali baru ya kan? Bukan lagi sekedar kemewahan, tapi menjadi sebuah dialog yang mendalam dengan warisan biologis kita sendiri. Kembali pada diri sejati,
Itu jadinya bukan cuma perjalanan psikologis, ini adalah sebuah tindakan biologis, sebuah ritual suci untuk memulihkan energi seluler kita dan menghormati garis keturunan yang kita bawa di dalam diri. Dan dengan pemahaman baru yang mendalam ini, kita kembali lagi ke baris terakhir dari puisi itu. Sekarang, kalimat ini jadi terasa beda ya, resonansinya terasa sampai ke tingkat seluler. Ini adalah pemikiran terakhir untuk kita renungkan. Lain kali tubuhmu memanggil untuk beristirahat, sadarilah bahwa kamu mungkin sedang menjawab panggilan kuno dari sang ibu purba yang hidup, bernafas, dan memberi kehidupan tepat di dalam dirimu.